Jika kita mempelajari dari komponen teori dari Albert Bandura terkait dengan teori belajar sosial, kita akan mengetahui jika proses perilaku yang tercipta antara individu atau peserta didik satu dengan peserta didik yang lain atau individu yang lain sangatlah berbeda. Pada teori tersebut, terdapat peserta didik yang meniru seorang guru atau pendidik yang dengan mengamati sebuah perilaku dengan menerjemahkan perilaku tersebut. Contohnya yaitu adalah Anton adalah siswa kelas 10 SMA. Ia sangat mengidolakan figur gurunya yang bernama Pak Ferry karena kedisiplinannya. Maka dari itu, Anton menjadi anak yang sangat disiplin sehingga ia tidak pernah datang terlambat ketika bersekolah. Komponen yang penting dalam teori Bandura yang dilakukan oleh Anton adalah A. Memperhatikan atau attention, B. Menyimpan atau retention, C. Penguatan dan motivasi atau vicarious reinforcement and motivational, D. Memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction, atau E. Perilaku sosial atau social behavior. Nah, sebelum kita menjawab soal seperti ini, kita bahas dulu ya soal-soal seperti ini, bahwa ada beberapa ahli yang saya kutip terkait dengan teori dari Albert Bandura. Yang pertama yaitu adalah pendapat dari Russell ya, pendapat dari Russell tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam teori belajar sosial memaparkan bahwa tingkah laku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus dan respon, tetapi melainkan hasil dari interaksi antara lingkungan sekitarnya dengan skema kognitif dari manusia tersebut. Ini pendapat dari Russell tahun 2014. Sedangkan pendapat yang kedua dari Irham tahun 2014 menjelaskan bahwa pada teori belajar sosial juga dijelaskan tentang pentingnya proses meniru dan mengamati suatu perilaku dalam membentuk perilaku peserta didik, mempengaruhi reaksi peserta didik dalam proses belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses belajar akan terjadi pada peserta didik melalui proses pengamatan dan meniru. Perilaku manusia merupakan hasil dari pengamatan melalui modeling yang dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, membentuk suatu perilaku baru yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak. Ini pendapat dari Irham tahun 2014. Nah, yang ketiga pendapat dari Gautier dan Latham tahun 2016 ya, Gautier and Latham tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam teori belajar ya, dalam teori belajar ini ya, dalam teori belajar sosial yang dibelajarkan oleh Albert Bandura itu menjelaskan bahwa ada 4 komponen penting dalam teori belajar sosial ya. Yang pertama yaitu adalah memperhatikan atau attention. Saya jelaskan dulu ya, bahwa yang memperhatikan itu memperhatikan suatu perilaku atau memperhatikan suatu objek. Bisa yang diperhatikan itu perilaku atau bisa yang diperhatikan yaitu adalah sebuah objek. Terus yang kedua yaitu adalah menyimpan atau retention, yaitu adalah sebuah proses menyimpan apa yang telah diamati untuk diingat. Nah, ini adalah proses retention. Terus yang ketiga yaitu adalah memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction, yaitu menerjemahkan hasil pengamatan menjadi tingkah laku yang sesuai dengan model yang telah diamati. Sedangkan yang keempat yaitu adalah penguatan dan motivasi atau vicarious reinforcement and motivational, yaitu adalah sebuah dorongan motivasi untuk mengulang-ulang perbuatan yang ada supaya tidak menghilang atau tidak hilang. Ini adalah pendapat dari Gautier and Latham tahun 2016 terkait dengan teori belajar sosial dari Albert Bandura. Nah,
Yang pertama itu adalah memperhatikan dulu ya, bahwa yang namanya memperhatikan suatu perilaku atau suatu objek. Setelah kita memperhatikan itu prosesnya kita simpan. Nah, setelah kita simpan di pikiran kita ya, untuk apa yang telah kita amati, memperhatikan yang pertama itu memperhatikan dengan mata, terus menyimpannya ke otak, terus kita terjemahkan hasil dari pengamatan kita. Setelah kita terjemahkan, itu kita mengulang-ulang perbuatan. Nah, ini urutannya seperti itu ya. Lebih mudahnya cara belajarnya seperti itu. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Nah, yang pertama yang kita harus tahu itu adalah ada teori Albert Bandura ini ya, terkait dengan teori belajar sosial ya. Ada siswa yang bernama Anton. Ia mengidolakan figur gurunya yang bernama Pak Ferry karena kedisiplinannya. Nah, karena kedisiplinan dari Pak Ferry ini itu menjadikan Anton itu menjadi anak yang disiplin pula. Nah, efeknya apa ketika Anton itu menjadi anak yang disiplin karena dia mengidolakan figur dari Pak Ferry yang orangnya disiplin, maka Anton tidak pernah terlambat ketika datang ke sekolah. Nah, ini komponen apa dari 4 itu ya, dari memperhatikan, attention, menyimpan, retention, terus penguatan dan motivasional, vicarious reinforcement and motivational, atau D, memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction. Nah, sedangkan yang E ini salah ya. Ini E ini kurang tepat karena tidak ada perilaku sosial atau social behavior. Ini kurang tepat. Jadi pilihan yang tepat antara A, B, C, D. Nah, ini pilihan yang mana? Sesuai dengan bacaan ini, yang pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan D, memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction. Bu Salamah adalah seorang guru mata pelajaran kewarganegaraan di salah satu SMA. Beliau melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengajarkan indikator mengubah perilaku peserta didik menjadi perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk mengukur kemampuan ranah afektif dari masing-masing kemampuan peserta didik. Maka rumusan masalah indikator ranah afektif yang tepat untuk soal tersebut adalah A. Meyakini perbuatan baik dengan dapat mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada pengamalan Pancasila. B. Membangun peran serta peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai dengan pengamalan Pancasila. C. Mendukung peserta didik untuk bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai pengamalan Pancasila. D. Mematuhi peran serta pengawasan guru dalam bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada. E. Membiasakan peserta didik untuk bertingkah laku baik dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Nah, ini ya, sebelum kita menjawab pertanyaan seperti ini, kita bahas dulu ya, bahwa yang kita cari yaitu adalah ranah afektif ya, ranah afektif. Nah, sedangkan ranah afektif itu di sini ya. Nah, sebelum kita membahas soal-soal seperti ini, kita harus tahu dulu ya, yang namanya ranah afektif itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, ini saya sediakan kolom supaya mudah untuk mempelajari terkait dengan kata kerja operasional dalam ranah afektif atau KKO dari ranah afektif. Nah, yang pertama itu ada yang namanya menerima. Nah, menerima itu sebutannya yaitu adalah A1. Ini untuk ranah afektif yaitu A ya. Untuk ranah afektif yaitu adalah A. Nah, kalau kalau kognitif itu ranahnya C. Nah, kalau afektif itu A. Terus yang A2 itu namanya adalah merespon ya. Terus yang ketiga A3 yaitu adalah menghargai. A4 yaitu adalah mengorganisasikan.
Nah, yang kelima yaitu adalah A5, yaitu adalah karakterisasi nilai. Nah, sedangkan untuk para sahabat-sahabat semua yang dipelajari yaitu adalah menghafalkan KKO-nya ini ya, dari A1, A2, A3, A4, dan A5. Dari A1 dari menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasikan, dan A5 yaitu adalah karakterisasi nilai. Nah, ini yang harus diketahui dan harus yang harus dihafalkan pada sahabat-sahabat semua dari ranah afektif ini. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Bu Salamah ini ya, Bu Salamah yaitu adalah guru mata pelajaran kewarganegaraan di salah satu sekolah SMA. Ia beliau melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengajarkan indikator mengubah perilaku peserta didik menjadi perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dari pengamalan Pancasila. Nah, acuannya di sini ya. Acuannya yaitu adalah indikatornya ini. Acuannya yaitu adalah indikator ini. Indikator dari ranah ini. Sedangkan yang dibahas yaitu adalah indikator dari ranah afektif. Nah, yang tepat yang mana ini? Apakah pilihan A, B, C, D, E? Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa yang namanya mengubah perilaku, indikator mengubah perilaku peserta didik menjadi perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila itu adalah ranahnya yaitu adalah A4. Nah, saya tulis di sini ya, A4. Sedangkan pilihan A4 itu masuknya ke apa? Ke ranah mengorganisasikan. Nah, yang kita lihat ya, mengorganisasikan. Mana yang sesuai dengan pilihan A4 ini? Ya, meyakini perbuatan baik pilihan A ini ya. Meyakini perbuatan baik dengan dapat mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada pengamalan Pancasila. Nah, ini meyakini. Nah, meyakini ini termasuk ranah afektif yang mana? Nah, meyakini itu ranah afektifnya A3. A3 itu masuk komponen yang apa? A3 itu masuk komponen yang namanya komponen menghargai. Berarti kurang tepat. Nah, pilihan A ini. Membangun peran serta peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, membangun ini konteksnya apa? Konteksnya yaitu adalah A4. Nah, A4. A4 ranahnya yang apa? Yaitu mengorganisasikan. Nah, ini bisa ya, ini bisa. Karena ini juga A4. Tetapi kita jangan jawab dulu, kita lihat pilihannya yang lain. Pilihan C, mendukung peserta didik untuk bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Mendukung, nah, ada kata mendukung. Mendukung ini ranahnya kemana? Ranah pilihan yang tepat apa? Ranah apa? A2 tentunya ya, A2. Nah, ranah A2 itu apa? Ranah merespon, berarti kurang tepat. Nah, pilihan D, mematuhi peran serta pengawasan guru dalam bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada. Mematuhi, nah, mematuhi termasuk ranah apa? Ranah A1 ya, ranah A1. Kalau ranah A1 itu tergolong ranah apa? Menerima, berarti kurang tepat. Pilihan yang E, membiasakan peserta didik untuk bertingkah laku baik sesuai dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Membiasakan. Nah, membiasakan ini termasuk ranah yang apa? Ranah A5 ya. Ranah A5. Nah, ranah A5 ini termasuk ranah yang apa? Tergolong ranah yang apa? Yaitu adalah karakterisasi nilai. Nah, pilihannya ini bisa ya. Ini bisa. Jadi ada pilihan dua antara A4 dan A5. Karena ini termasuk tergolong A4 dalam soal indikator mengubah perilaku peserta didik ini, berarti pilihan yang tepat yaitu adalah yang sesuai dengan sama-sama A4, yaitu adalah pilihan yang B. Membangun peran serta peserta didik ke arah yang lebih baik sesuai dengan pengamalan Pancasila. Bu Putri adalah seorang guru biologi. Beliau mengajarkan materi pembelajaran tentang pencemaran lingkungan,
khususnya pencemaran pada tanah. Bu Putri memberikan pertanyaan pemantiknya. Ada pertanyaan pemantik pada siswa dan meminta siswa mulai berdiskusi mengenai kegiatannya yang dapat mencemari tanah hingga mengurangi kesuburan tanah. Setelah itu, Bu Putri mengarahkan siswa untuk berdiskusi mengenai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, siswa diminta untuk menggambarkan produk yang akan digunakan sebagai solusi dari masalah pencemaran tanah tersebut. Setelah itu, siswa dapat membuat dan melakukan uji coba terhadap efektivitas pupuk kompos dalam mengatasi pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Kemudian, Bu Putri meminta siswa untuk mempresentasikan produk yang telah diciptakan oleh siswa tersebut. Pendekatan pembelajaran yang digunakan Bu Putri pada materi pembelajaran biologi tersebut adalah A. Kontekstual, B. Scientific, C. Discovery atau inquiry, D. STEM, atau E. Deduktif induktif. Nah, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu bahwa ada guru yang namanya Bu Putri. Beliau ini adalah seorang guru biologi. Nah, pada mata pelajaran Bu Putri, beliau mengajarkan terkait dengan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran pada tanah. Nah, ini saya garis bawahi pencemaran pada tanah. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Bu Putri yaitu adalah mengadakan pertanyaan pemantik pada siswa, meminta siswa untuk berdiskusi mengenai kegiatannya yang mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Setelah adanya pertanyaan pemantik, Bu Putri itu mengarahkan siswa, untuk berdiskusi mengenai solusi, dari kegiatan berdiskusi ini. Nah, selanjutnya, yang ketiga, yaitu siswa untuk diminta untuk menggambarkan sebuah desain produk sebagai solusi dari masalah. Nah, produknya itu berupa prototype. Ya, setelah itu siswa setelah menggambar atau mendesain produk, kemudian siswa itu membuat produk tersebut dan melakukan uji coba terhadap efektivitas produk dari pupuk kompos. Dalam apa? Mengatasi pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Nah, setelah siswa mendesain produk, membuat produk dan melakukan uji coba, kemudian siswa itu mempresentasikan produk tersebut. Nah, pendekatan pembelajaran apa yang digunakan Bu Putri pada materi pembelajaran biologi tersebut? Apakah kontekstual? Saya kira kurang tepat ya untuk kontekstual. Ya. Scientific? Bukan juga ya, ini kurang tepat. Discovery? Bukan. Yang tepat yaitu adalah pilihan yang STEM. Ya bisa ya, STEM ya. Deduktif induktif tidak bisa. Jadi pilihan yang tepat yaitu adalah STEM. Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Nah, Starzynsky tahun 2017 menyatakan bahwa STEM adalah sebuah model pembelajaran yang terintegrasi sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika sebagai wadah untuk mengembangkan sebuah aktivitas penyelidikan siswa, kemampuan komunikasi, dan pemikiran yang kritis dalam pembelajaran. Nah, ini adalah pendapat dari Starzynsky tahun 2017. Sedangkan yang kedua dari Mukminah tahun 2020 menyatakan bahwa STEM yaitu adalah sebuah pendekatan pembelajaran ya, sebuah pendekatan pembelajaran yang memperluas pengetahuan, sains, dan humaniora untuk peserta didik dan mengembangkan keterampilan belajar abad ke-21. Nah, ini pendapat dari Starzynsky ya, Starzynsky tahun 2017 dan Mukminah tahun 2020. Sedangkan tujuan pendekatan pembelajaran STEM ini yang pertama yaitu adalah membiasakan siswa menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Nah, ini tujuan yang pertama dari pendekatan pembelajaran STEM. Yang kedua yaitu adalah membantu mempersiapkan generasi selanjutnya dalam menghadapi perkembangan zaman.
Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap sains, teknologi, engineering, art, dan matematik atau akronim dari STEM. Dan yang keempat yaitu adalah mendorong siswa agar dapat berpikir lebih luas, mendalam, dan tajam terhadap permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata. Nah, ini adalah tujuan pendekatan pembelajaran STEM. Sedangkan sintaknya dari pendekatan pembelajaran STEM itu yang pertama, peserta didik itu merumuskan masalah. Terus yang kedua yaitu telah mendesain produk, ya. Terus yang ketiga menciptakan dan mengembangkan sebuah produk, ya. Terus yang keempat yaitu telah menggunakan produk itu yang dikembangkan itu, ya, menggunakan sebuah produk dari yang dikembangkan. Dan yang kelima yaitu adalah mengevaluasi produk, dan yang keenam yaitu adalah mengkomunikasikan hasil dari produk dan melakukan sebuah refleksi. Nah, ini adalah sintak pendekatan pembelajaran STEM. Dari yang pertama, menemukan masalah, mendesain produk, menciptakan produk dan mengembangkan produk, menggunakan sebuah produk, mengevaluasi produk, dan mengkomunikasikan hasil dari produk dan melakukan sebuah refleksi. Dalam pembelajaran era sekarang, khususnya pada pengimplementasian kurikulum merdeka, guru diharuskan melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik atau karakter peserta didik. Pak Iwan adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan itu, Pak Iwan sedang mengajar kelas 12. Pada saat mengajar di kelas tersebut, Pak Iwan mengamati kelas tersebut terdapat peserta didik yang gemar bekerja dengan kelompok, berbagi ide dengan teman, dan bekerja sama dengan rekan-rekannya. Tetapi Pak Iwan juga mendapati seorang peserta didik yang gemar belajar tetapi harus membuat peta konsep terlebih dahulu. Lantas, gaya belajar seperti apa yang harus dilakukan Pak Iwan supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik? Pilihan A, visual dan kinestetik. B, auditory dan visual. C, interpersonal dan visual. D, kinestetik dan interpersonal. Atau E, auditory dan interpersonal. Ini lebih condong pada berkaitan dengan gaya belajar peserta didiknya. Maka kita akan bahas dulu, ada pendapat dari beberapa ahli terkait dengan gaya belajar itu seperti apa. Yang pertama yaitu adalah dari Rosalind Mary tahun 2010 menyatakan bahwa sebuah gaya belajar itu merupakan cara individu memproses sebuah informasi dan mengelola suatu informasi. Gaya belajar dapat mencerminkan bagaimana individu memahami dan menyerap informasi baru dan bagaimana mereka ingin menggunakannya dalam situasi tertentu, menyatakan bahwa terdapat beberapa karakter peserta didik berdasarkan gaya belajar yang harus diketahui oleh seorang pendidik. Sedangkan yang kedua, yaitu adalah dari Sukadi tahun 2011, menyatakan bahwa sebuah gaya belajar adalah sebuah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang telah ia dapat. Nah, ini adalah pendapat dari Sukadi tahun 2011. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah pendapat dari S. Nasution pada tahun 2011 pula, menyatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa dalam menangkap sebuah informasi atau stimulus, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan sebuah soal atau masalah. Nah, ini adalah pendapat gaya belajar dari S. Nasution tahun 2011. Nah, selanjutnya kita menjelaskan menjelaskan terkait macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu adalah gaya belajar yang sifatnya visual. Gaya belajar visual yaitu adalah merupakan gaya belajar dengan mengandalkan indera penglihatan sebagai media utama dalam menerima sebuah informasi.
Sedangkan ciri-ciri seorang siswa atau peserta didik dengan gaya belajar visual itu yang pertama, ia lebih suka melihat gambar tentunya ya. Gambar, diagram, peta, dan presentasi dari multimedia. Yang kedua yaitu adalah biasanya ia lebih mudah untuk mengingat sebuah informasi melalui sebuah gambar atau visual ya. Yang ketiga itu biasanya ia lebih cepat memahami materi ya, materi dari presentasi visual daripada presentasi verbal ya. Dari presentasi yang sifatnya visual daripada presentasi yang sifatnya verbal. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat biasanya itu ia memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan ide atau konsep yang berada atau yang ada dalam sebuah pikirannya, yang ada dalam pikirannya itu. Sedangkan yang kelima, yaitu lebih suka memahami materi dari dari melalui pengalaman visual seperti simulasi dan demonstrasi. Nah, ini adalah ciri-ciri siswa atau peserta didik dengan gaya belajar visual. Ada 5 ya. Terus yang kedua, setelah kita mempelajari gaya belajar visual, yang kedua ini kita mempelajari gaya belajar yang sifatnya auditory. Auditori ini adalah jenis gaya belajar yang lebih menggemari pembelajaran dengan sikapnya atau sifatnya fokus pada pendengaran atau yang dengan cara mendengarkan. Ciri-ciri peserta didik dengan gaya belajar auditori yang pertama itu ia lebih suka belajar dengan diskusi atau ceramah ya. Misalnya yang pertama itu. Terus yang kedua, ia lebih suka atau lebih mudah mengingat informasi itu dengan melalui pembicaraan. Terus yang ketiga, ia lebih cepat memahami pembicaraan itu dengan presentasi verbal, ya, presentasi verbal daripada presentasi visual. Dan yang keempat, ia lebih suka pembelajaran yang sifatnya itu diskusi dan debat. Serta yang kelima yaitu adalah tentunya lebih senang melalui audio, bisa dari podcast atau audio buku atau yang lainnya. Ini adalah gaya belajar yang sifatnya auditory atau yang fokus pada mendengarkan ya, fokus pada pendengar. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang fokus pada cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya apa? Maksudnya ialah gaya belajar ini biasanya mengutamakan indera perasa dan gerak-gerakan fisik. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil sebuah tindakan. Nah, ini adalah konsep dari gaya belajar kinestetik. Sedangkan ciri-ciri peserta didik atau siswa dengan gaya belajar kinestetik itu, yang pertama, dia lebih suka praktikum, ya, dia lebih suka belajar praktikum. Terus yang kedua, yaitu adalah dia lebih suka juga dengan media terkait dengan alat peraga. Ya, lebih suka pembelajaran dengan menggunakan media, alat peraga. Dan yang ketiga, role playing tentunya ya, menggunakan metode role playing atau bermain peran, dan game based learning. Lebih suka melakukan pembelajaran dengan cara bermain atau game based learning. Nah, ini gaya-gaya belajar ya. Kita kembali ke soalnya. Nah, bahwa pada kesempatan ini ada guru yang namanya Pak Iwan ya, yang namanya Pak Iwan. Nah, Pak Iwan mendapati peserta didik di kelas ini ya, kita baca dulu, yang gemar bekerja kelompok, berbagi ide, dan berbagi ide dengan teman tentunya ya, dan bekerja sama oleh rekan-rekannya. Apakah ini kita baca yang selanjutnya. Tetapi Pak Iwan juga mendapati peserta didik yang gemar belajar, tetapi harus membuat peta konsep. Peta konsep terlebih dahulu. Nah, peta konsep ini lebih condong pada apa? Visual. Ya, visual. Kita sudah tahu dulu ya visual. Mana yang tidak ada visualnya? Itu adalah pilihan yang E. Nah, pilihan yang E ini salah. Nah,
Kinestetik personal, D, ini juga salah. Interpersonal itu apa? Interpersonal yaitu adalah ia lebih suka berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain. Nah, gemar bekerja dengan kelompok, berbagi ide dengan teman, dan bekerja sama. Nah, ini juga inilah maksudnya dari interpersonal. Nah, berarti apa? Visual dan interpersonal. Kinestetik tidak ada, auditory tidak ada. Nah, interpersonal C. Nah, ini juga kinestetik juga tidak ada. Nah, berarti pilihan yang tepat yang mana? Pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Nah, pilihan yang C, interpersonal dan visual.